Halo everybody and welcome. Di episode ini kita akan membahas gimana sih caranya gedein suara tanpa gedein noise. Let's check this out. Oke, ini adalah salah satu pertanyaan yang sering ditanyain ke gue ya. Dan ini bukan cuma pertanyaan yang ada di YouTube doang sih. Sering banget gue ditanyain, Bang gimana sih cara gedein suara tanpa gedein noise? Come on, Chan. Kalau misalkan kita gedein suara itu cuma menggunakan volume atau cuma menggunakan audio gain, misalkan plus 3, plus 6, dan lain sebagainya, itu ya pasti noise-nya akan naik ya, karena dia nge-stretch. Oke? Nah, ini supaya kalian gak bingung, gue akan jelasin dulu basicnya di Adobe Photoshop. Di layar pertama, ini gue akan bikin grafik dulu. Ini tempat suara kita nanti. Oke? Seperti ini. Dan di bagian paling atas ini adalah 0. Oke? 0 desibel. 0 dB. Bagian paling bawah ini minus 60 desibel. Nah, misalkan suaranya ya. Suara kita tuh di sini menggunakan warna biru ya. Ini gua pisahin layarnya di layar 2. Kemudian pasti ada noise dong ketika kita recording, ya kan? Misalkan noise kita di sini adalah minus 55, oke? Jadi sekitar sini noise-nya seperti ini nih. Psss, kita record. Hello everybody and welcome. Oke, terus cek. Oke. Ini. Oh, di ketinggian ya, sorry ya. Nggak boleh nih nge-record segini tinggi nih suaranya. Anggaplah ini minus 7 gitu ya. Minus 7 desibel atau minus 8 desibel ya. Biar agak aman gitu. Minus 9 sih lebih aman malahan. Oke, ketika kita gedein suara kita menggunakan amplify, menggunakan audio gain, ataupun menggunakan knob, itu dia hanya akan men-stretch suara kita ini. Ya. Ini gua tandain dulu noise-nya. Misalkan setinggi ini ya noise-nya ya. BTW ketika kita recording, itu kita perlu mengetahui sinyal to noise ratio dari peralatan kita ya. Seberapa tinggi sih noise yang diproduksi dari ya peralatan kita gitu loh. Seberapa tinggi noise dan suara yang ditangkap berbanding sinyal yang ditangkap oleh peralatan yang kita pakai. Nah, makanya perlu diperhatikan yang namanya peralatan audio tuh nggak cuma mic ya. Apakah sound card, apakah preamp itu mengeluarkan noise gak? Kalau dari sananya aja udah noise-nya parah, kita mau pakai mic sebersih apapun ya tetap noise. Dari situ udah parah soalnya noise-nya. Gimana dong? Ya. Jadi perhatikan sinyal to noise ratio. Kalau perlu cari peralatan yang paling low noise kalian ya, supaya nggak ngerepotin kerjainnya. Oke? BTW nih Zoom H1 yang gue pakai ini adalah salah satu yang bagus ya, tapi bukan yang paling bagus sih BTW. Nah, misalkan kita menggunakan suara ya, di sini kita menggunakan audio gain ataupun volume knob. Tentu saja dia akan nge-stretch dong ke atas seperti ini, ya. Maka gimana pun noise-nya tuh akan ikut naik gitu loh. Misalkan kita gedein suara sampai minus 1 gitu. Oke, minus 1 atau minus 2, ya maka noise-nya juga akan naik. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak pengen noise-nya ikutan naik, itu kita harus nentuin, kita harus nge-threshold. Nah, di sini kita akan menggunakan dynamics processing untuk menentukan titik mana yang boleh naik dan titik mana yang nggak boleh naik, oke? Nah, misalkan di sini gue menggunakan dynamics processing, ini warna merah nih ya, dynamics processingnya ya. Nah, di dynamics processingnya gue taruh nih, batasnya kan dari sini nih, oke? Semua yang di atas ini boleh naik, semua yang di bawah ini nggak boleh ikutan naik, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan suara kita pisah menggunakan dynamics processing di sini, ya, maka yang naik itu cuma ininya doang nih, kayak gini doang nih. Jadi level noise-nya itu tetap di tempat gitu, tetap segitu aja gitu. Kalau misalkan kalian udah ngerti, kita lanjut lagi ke Adobe Audition. Oke, sekarang kita udah di Adobe Audition. Nah, di sini gue sudah arm recording di track 1. Supaya gue pakai mono ya, karena ini adalah mikrofon stereo. Ini dalamnya ada 2 mikrofonnya ya, supaya kanan kirinya sama menggunakan mono. Oke, kita coba record. Shift space. Cek. Ini adalah cek suara menggunakan Zoom H1. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan cek dia punya noise. Oke. Misalkan kalau kalian belum buka, klik window, kemudian amplitude statistik, klik ya. Seperti ini. Kemudian kita klik scan selection. Nah, di sini kita lihat peak amplitude dari noise kita tuh berapa. Oke. Misalkan yang bagian sini ya, yang agak depan aja. Gue scan di sini, splat. Nah, di sini ada minus 53,1. Tapi jangan sampai suara klik yang tadi ke scan ya. Jadi kita pilih bagian noise-nya aja. Kita scan minus 53,1 di channel 1. Oke? Kiri, channel kiri. Nah, sekarang kita akan olah ini
menggunakan Dynamics Processing, ya. Dan ini gue sudah nyalain preview supaya kalian bisa lihat. Dan di bawah ini adalah frekuensi analisis. Oke, misalkan di view, kemudian show spectral frequency display, ya. Jadi kelihatan nanti frekuensi mana yang berpengaruh, frekuensi mana yang nggak ngaruh. Masuk ke efek 1, kita masukin Dynamics Processing. Alright, seperti ini. Kemudian karena di sini kita udah punya datanya, kita punya peak amplitude dari noise to minus 53, itu tinggal kita cari aja, oke? Kita cari aja minus 53. Berarti kurang lebih di sini ya. Kita cek minus 54. Oke, dilebihin sedikit gak ada masalah. Sorry. Ini harusnya minus 52, jangan lebihnya ke bawah ya, lebihnya ke atas, sorry. Minus 52,7. Oke, segini ya. Nah, sekarang kalau kita mau gedein semua yang dari minus 52 ke atas, kita bikin note lagi. Karena note ini nggak bisa digeser. Kita plus note 1, kita taruh di dekat ini dulu, maka dia sudah ada expander. Seperti ini. Nah, kalau misalkan kita geser, maka sinyalnya akan gede. Ya, sinyal audio kita akan makin gede. Tanpa gedein suara noise. Noise-nya tetap sama levelnya, dan kalaupun misalkan kalian ingin ngecilin noise-nya, bisa banget, ya. BTW ini kita cek dulu seperti apa hasilnya. Cek. Ini adalah cek suara menggunakan Zoom H1. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan ngecilin noise-nya, ya. Tapi jangan banyak-banyak ya, karena ini adalah dynamic processing. Kalau misalkan kita banyak banget, maka akan berefek seperti noise gate. Oke. Jadi sedikit aja, mungkin supaya lebih sedikit noise-nya, tapi tetap natural suaranya. Cek. Ini adalah cek suara menggunakan Zoom H1. Nah, seperti itu ya. Gampang, oke? Nah, tentu saja teknik ini gue tidak sarankan untuk menggantikan semua pemrosesan audio ya, karena pemrosesan audio itu kan nggak cuman dynamics processing doang gitu loh. Kita bisa ngilangin noise-nya dulu, ngecilin peak amplitude noise-nya dulu menggunakan noise reduction. Kemudian kita juga bisa mengeliminasi frekuensi yang kita tidak inginkan menggunakan EQ. Dan tentu saja kita bisa kompres sinyal audio kita menggunakan kompresor. Jadi dynamics processing ini bisa dipakai tetapi tidak menggantikan semua processing yang dibutuhkan dalam pemrosesan audio. Ya gitu aja sih. Oke, sekian dulu materi kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.